Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kembali Tuhan Yesus, Engkau Tuhan berikan hari yang baru lagi buat kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu yang begitu kekal, begitu besar Tuhan. Terima kasih Engkau terus nyatakan penyertaan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penebusan-Mu yang luar biasa Engkau berikan buat kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau terus Tuhan beri keberanian untuk kami boleh terus datang kepadamu. Kami bersyukur dan bersyukur untuk hari yang baru ini. Oh Tuhan Yesus, biar kami boleh terus mendapat mengalami damai sejahtera sukacita yang daripadamu. Oh terima kasih Tuhan, kalau saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami akan kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu, kesempatan yang Kau berikan terus buat kami, untuk kami belajar Tuhan. Tambah-tambahkan kami hikmat, pengertian daripada-Mu Tuhan, supaya apa yang kami pelajari, dengar, baca Tuhan Yesus, kami boleh mengerti. Terlebih kami boleh aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan Yesus. Hingga dimanapun kami berada, kami boleh berdampak Tuhan. Terpuji-puji bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Teman-teman kami mungkin Tuhan Yesus yang akan bergabung secara online pagi ini dan mendengarkan rekaman kami, berkati kami semua Tuhan Yesus. Biar kami semua boleh mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang akan memaparkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah terus Tuhan tambah-tambahkan hikmat urapan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai pembelajaran kami dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan indah kembali Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk kita sama-sama kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali kita rindu apa yang kita belajar ini mempermuliakan Tuhan dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita masuk ke bagian akhir dari pembelajaran kita tentang karunia-karunia Roh Kudus. Kita belajar pagi hari ini tentang hubungan antara karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Sekali lagi kita rindu supaya apa yang kita belajar itu lebih lagi membuat kita berdampak, memberkati sesama. Buah roh adalah 9 anugerah yang membentuk gaya hidup dari mereka yang didiami, indwelt, dan dikuasai kontrol oleh Roh Kudus, berkaitan erat dengan isu pertumbuhan rohani dan karakter seorang manusia. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
kita belajar bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, iman dari para Kristen palsu. Sebaliknya, iman dari setiap orang Kristen sejati adalah iman yang disertai dengan gaya hidup, keseharian, pola hidup yang menunjukkan bahwa ia dipimpin oleh Roh Kudus. Roh yang kudus. Kita hari ke hari menunjukkan kekudusan yang terus dan terus berproses menuju kepada kekudusan yang sempurna. Itulah iman yang disertai perbuatan, iman dari setiap orang Kristen sejati. Ayat-ayat yang gak asing lagi, Galatia 5, 22-23 dihubungkan dengan 3 bagian di mana Rasul Paulus menjelaskan karunia-karunia Roh Kudus. Galatia 5 buah Roh Kudus, Roma 12, 1 Korintus 12, 14, Efesus 4 itu karunia-karunia Roh Kudus. Dikaitkan, kita akan melihat keterkaitan antara karunia-karunia dan buah Roh Kudus. Puji Tuhan. Hubungan karunia Roh Kudus dengan kasih. Kasih merupakan isu utama dari Roma 12, 1 Korintus 13, dan Efesus 4. 3 bagian di mana Rasul Paulus menjelaskan karunia-karunia Roh Kudus. Dan kasih yang dimaksud di sini adalah di 4, kita katakan saja 4 bagian ini, Galatia 5, Roma 12, 1 Korintus 12, 14, Efesus 4. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang teguh, kasih dalam kesetiaan, kasih yang dinyatakan tanpa pamrih, kasih yang merupakan atribut ilahi. Kasih yang seperti ini sesungguhnya merupakan prinsip etis, tenaga yang menggerakkan, dan sistem yang proper yang semestinya dari setiap pelayanan. Sedemikian sehingga tanpa kasih yang Alkitab menyatakan, pelayanan apapun, sehebat apapun, serajin, segiat apapun, itu akan gak bermanfaat bagi si pelayan dan mungkin berdampak sedikit bagi yang dilayani. Bahkan kita lihat bahwa tanpa kasih, maka karunia-karunia Roh Kudus yang digunakan, yang diekspresikan, justru berpotensi besar melukai banyak orang. Karena dalam kita menggunakan karunia-karunia Roh Kudus, sangat mungkin terjadi kesalahpahaman. Kita sudah bahas kemarin dalam berbahasa roh. Itu terlalu amat sangat mungkin terjadi kesalahpahaman. Dalam gestur kita menunjukkan kemurahan, amat sangat mudah terjadi kesalahpahaman. Berbeda kultur saja saat kita gestur berbuat baik, memberi hormat, amat sangat mudah salah paham. Karena kita dibesarkan dalam kultur yang berbeda. Hormat di suku Batak berbeda dengan hormat di suku Jawa misalnya. Amat sangat mudah terjadi kesalahpahaman. Karena itulah tanpa kasih, kesalahpahaman itu amat sangat mudah muncul dan gak dibereskan. Maka terjadilah pertentangan, bahkan perpecahan. Karunia yang sebenarnya diberikan dengan luar biasa oleh Roh Kudus justru melukai hati banyak orang.
Jika kasih tidak menguasai hidup kita, tidak menguasai motivasi pelayanan kita. Dengan sukacita, apa hubungan karunia Roh Kudus dengan sukacita? Sukacita yang dibicarakan adalah kegembiraan yang aktif, yang juga berhubungan dengan pengharapan. Kita bersukacita ketika kita mengharapkan dampak pelayanan kita yang Allah kerjakan dalam hidup sesama. Karena kadang terlalu panjang, kadang benar-benar nggak ada kita lihat dampak di hidup orang yang kita layani. Perlu kita berharap di dalam sukacita. Kita nggak menjadi mengeluh, muka dimuram-muramkan, muka seolah viktim, merasa saya sudah melayani banyak, kok orang yang saya layani nggak berubah hidupnya. Kita masa muka-muka melas, muka-muka sebagai kurban, sebagai korban, sebagai viktim. Enggak seperti itu cara kerja karunia Roh Kudus, harus dihubungkan dengan sukacita. Saat orang yang kita layani belum ada perubahan hidup, kita tetap layani dengan sukacita, dengan kegembiraan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Saat ketidakadilan nyata, kita patut juga berduka cita. Juga saat yang menonjol adalah kebenaran manusia, kebenaran diri sendiri, patut kita berduka cita. Sedangkan saat mulai kebenaran, setitik kecil apapun kita lihat sebagai tunas mulai tumbuh di hidup sesama, kita lebih lagi bersuka cita. Puji Tuhan. Dihubungkan dengan damai. Puji Tuhan. Dalam bahasa aslinya damai mengandung ide harmoni, keutuhan, dan kondisi yang baik. Damai sangat kita butuhkan, baik dalam menjalani hidup sehari-hari maupun dalam lingkup sebuah komunitas rohani. Dalam menjalani hidup sehari-hari, kita perlu hidup berdamai dengan sebanyak mungkin orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Konsep ini sebenarnya saat ini dipahami oleh banyak orang, dipraktekkan oleh banyak orang. Orang-orang yang semakin disadarkan bahwa koneksi yang banyak itu jauh lebih baik daripada mengejar loba misalnya. Mengejar untungan. Seorang pemilik toko akan mencari margin yang kecil saja dari lobanya, dari untungnya, asal koneksi banyak. Karena ia sadar saat mengejar margin yang begitu besar dari keuntungan tokonya, itu membuat banyak orang kapok datang ke tokonya. Itu konsep yang dapat kita katakan common grace, common sense, yang umum sekarang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah prinsip yang sebenarnya sudah ada di Alkitab, yang amat sangat bermanfaat ternyata, bukan hanya dalam kekristenan, tetapi diakui oleh masyarakat saat ini. Karena itu menjadi sangat amat ironis saat orang Kristen justru berlaku sebaliknya. Orang Kristen justru dikenal sebagai orang yang banyak musuh, bukan banyak koneksi. Itu menjadi
peringatan bagi kita. Orang dunia saja sudah mengakui konsep ini. Berguna, bermanfaat bagi masa depan. Tentu dalam waktu yang singkat, yang instan, margin yang banyak tadi itu akan memberi keuntungan yang lebih cepat. Tapi saat bicara tentang sesuatu yang berkesinambungan, yang continue, untuk masa yang jauh lebih lama, jauh lebih panjang, maka margin sedikit tetapi koneksi banyak itu akan jauh lebih berpotensi menghasilkan keuntungan-keuntungan di kemudian hari. Puji Tuhan, dalam kita bersosialisasi, kita perlu berdamai dengan sebanyak mungkin orang. Selanjutnya, dalam penggunaan karunia Roh Kudus, Allah menghendaki keteraturan atau harmonisasi yang indah. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Untuk kita teringat pada konteks dari ayat ini, dalam penggunaan karunia-karunia Roh Kudus, Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Di dalamnya terkandung keteraturan. Dalam lingkup sebuah komunitas rohani, kita diperintahkan untuk mengejar terpeliharanya kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Demikian sehingga bergandengan tangan kita bisa maju bersama di dalam kesatuan. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita diingatkan bahwa kita perlu membangkitkan semangat saling membutuhkan untuk saling melengkapi. Penggunaan karunia Roh Kudus secara perseorangan itu dampaknya, kalau kita berani katakan nggak ada, ya nggak ada. Kalau kita kurang berani, dampaknya amat sangat terbatas. Penggunaan karunia Roh Kudus secara perseorangan. Namun saat karunia Roh Kudus digunakan dalam lingkup komunitas, orang-orang yang tergabung dalam komunitas persekutuan ini masing-masing menggunakan karunia Roh Kudus mereka dengan maksimal, itu akan terjalin sebuah kesehatian, kesatuan, akan menghasilkan sebuah harmonisasi yang kuat, menghadirkan kerajaan Allah bagi banyak orang. Harmonisasi surga itu nyampai ke bumi, diperdengarkan kepada sebanyak mungkin orang. Kita dengar do mi sol aja saat dibunyikan bersama itu indah, jauh lebih indah daripada do sendiri, mi sendiri, atau sol sendiri. Apalagi not-not yang lebih rumit digabungkan, dibuat menjadi sebuah lagu. Wow, memberkati banyak orang. Biar lagu-lagu sorga itu hadir dalam komunitas kita, diperdengarkan kepada sebanyak mungkin orang. Sekali lagi, hanya satu not, kalau kita berani katakan, nggak ada gunanya bagi komunitas. Sehebat apapun, seholy, sekudus apapun, seseorang Kristen hidup dalam kesendirian, nggak ada manfaatnya bagi dunia. Kita mau belajar kebenaran ini, puji Tuhan. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera dengan kesabaran. Dalam bahasa aslinya mengandung arti sabar hadapi sesama. Ini dibutuhkan dalam kita berproses menuju keharmonisan. Kalau
touch keyboard, touch piano itu benda mati. Pencet, bunyi. Tidak demikian dalam kita menjalin keharmonisan di dalam tubuh Kristus. Kita makhluk-makhluk hidup yang merespon pekerjaan Roh Kudus. Dengan segala kelemahan keterbatasan kita, di dalam segala perbedaan kita, masing-masing kita perlu belajar dan belajar lebih peka terhadap Roh Kudus, dan kita mau bersabar saat ada sesama lebih lambat pekanya terhadap Roh Kudus. Kita mungkin merasa lebih cepat dalam merespon pekerjaan Roh Kudus. Sabar terhadap mereka yang lebih lambat. Mau nggak mau kita perlu kesabaran supaya kita nggak merendahkan, yang justru akan nggak menghasilkan apa-apa. Sekali lagi, kita yang merasa bunyi not do paling hebat, kita udah bunyi sendiri, kita makin kenceng, yang lain makin lemah suaranya. Nggak ada gunanya. Sehebat apapun kita membunyikan not do makin keras, tanpa kita mau merangkul, sama-sama belajar, melangkah, tetapi bergandengan tangan, pelan-pelan, berproses, maju bersama, semakin harmonis. Sudah kan 3 orang, berarti kan do, mi, sol. Pelan-pelan biar majunya imbang, bunyinya imbang. Saat mi, sol bunyi tapi kecil banget, do doang yang kenceng, nggak ada manfaatnya, nggak ada kegunaannya. Kita berproses menuju keharmonisan dalam perbedaan budaya, pendidikan, temperamen, bagaimana seseorang dibesarkan, apakah dia punya trauma masa kecil, terlalu kompleks, perlu sabar. Demikian sehingga saat do, mi, sol dibunyikan, itu menghasilkan bunyi yang seimbang, yang pop, yang indah, yang memberkati banyak orang. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini kan pekerjaan Roh Kudus. Ini buah Roh Kudus. Kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Tanda kita peka terhadap Roh Kudus adalah kita mau saling membantu, sedemikian sehingga saat do, mi, sol dibunyikan itu seimbang, menghasilkan harmonisasi yang luar biasa. Kemudian di Roma dihubungkan dengan sikap kita menghadapi perlakuan buruk dari luar kekristenan. Kesabaran menghindarkan kita dari dendam. Kita tetap bisa mengasihi orang-orang di luar kekristenan. Kita dimampukan untuk mengasihi musuh dan bertahan menanggung segala sesuatu. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita masuk kemurahan. Kata aslinya adalah Christotes, mengingatkan kita pada Kristus. Mirip ya, Christotes dan Kristus sebagai teladan tertinggi dari kemurahan. Teladannya
seharusnya menginspirasi setiap umat tebusannya untuk bersikap ramah, mengasihi, bahkan mengampuni satu sama lain. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kesabaran dan kemurahan hati Paulus lekatkan saat ia mendeskripsikan kasih. Seperti ia ingin menjelaskan bahwa dendam dan sikap kasar itu musuh dari proses saling menerima dan melengkapi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, berkemurahan. Sesungguhnya karunia Roh Kudus itu sendiri merupakan bentuk kemurahan Allah. Kita nggak pantas, kita nggak layak. Saat kita terima karunia Roh Kudus, kita perlu tanggapi dengan amat sangat bersyukur dan kita manfaatkan. Manfaatnya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita gunakan tanpa pamrih untuk memberkati sesama, untuk menjalani hidup yang berdampak bagi sesama, untuk membangun sesama. Jangan sampai kita berpikir dan bersikap seolah-olah karunia Roh Kudus itu merupakan sesuatu yang pantas kita terima karena kita sering doa puasa, karena kita punya disiplin rohani yang extraordinary, luar biasa, kita merasa pantas. Jangan sampai kita seperti itu. Dijauhkan Tuhan sampai kita berpikir seperti itu. Dengan kebaikan. Alasan mendasar dari semua karunia roh adalah untuk menjalani hidup yang berdampak bagi sesama. Dengan kebaikan hati, kita menggunakan karunia Roh Kudus sesuai dengan kebutuhan mereka. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus daftarkan karunia-karunia Roh Kudus di Roma 12. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan, yang Roh Kudus anugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Jika untuk membagi-bagikan sesuatu dengan hati yang ikhlas. Jika untuk memberi pimpinan, lakukan dengan rajin. Jika untuk menunjukkan kemurahan hati, lakukan dengan sukacita. Jadi bagi sesama yang butuh pemahaman Alkitab, kita beri pengajaran. Jangan beri uang, nggak cocok. Nggak cocok. Sama-sama karunia Roh Kudus. Pengajaran dan membagikan sesuatu, itu karunia Roh Kudus. Tetapi saat kita nggak punya care, kita nggak punya kebaikan hati untuk memperhatikan, bahkan mencari tahu kebutuhan sesama, karunia Roh Kudus kita gunakan nggak tepat guna, nggak pas. Dia butuh uang, kita kasih nasihat. Nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat. Dia lagi butuh uang, kekurangan dia. Kita sok kasih nasihat. Kita berkata kita andalkan Roh Kudus. Kita sedang digerakkan oleh Roh Kudus untuk beri nasihat. Kebutuhannya berkekurangan. Kebaikan hati, care. Memperhatikan kebutuhan sesama penting. Karena itu kita sadarkan, tanpa kebaikan karunia Roh Kudus timpang. Karena itu harus dikaitkan
Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Ini nasihat khusus tentang berbagi, membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Lebih baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kita saling membantu dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain. Jadi jangan berpikir kita hanya sebagai pihak yang memberi. Kita pun banyak kali sebagai pihak yang menerima. Kita butuh karunia orang lain. Dan kita berdoa banget supaya kebutuhan kita itu secara tepat dipenuhi oleh kelebihan orang lain. Karunia Roh Kudus orang lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tentu sambil diingatkan oleh buku referensi kita ini, motivasi penting. Terus dan terus diingatkan. Motivasi penting. Bukan untuk dibanggakan kita berbagi pengajaran, berbagi nasihat, berbagi materi, atau bukan untuk mengharapkan balasan. Kita nggak pernah harapkan dari manusia balasan. Kita harapkan balasan hanya dari Tuhan. Kalau belum sekarang kita terima balasan di pengadilan Kristus, pasti nggak mungkin enggak terima balasan. Kita nggak pernah mengharapkan balasan dari manusia, apalagi dari orang yang kita beri. Tanpa motivasi kasih, semua berkat yang tersalur menjadi sia-sia. Sesuai dengan ayat berikut. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu, jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Tadi kita sudah singgung di awal, apapun karunia yang kita salurkan bagi orang lain, kita persembahkan bagi orang lain, tanpa kasih nggak ada guna bagi kita. Mungkin berguna sedikit bagi sesama, tetapi bagi kita tidak ada faedahnya. Jadi memang miris ya, saat kita memberi banyak hal, kita merasa jago menasehati, jago mengajar, jago memberikan berkat, tapi semua tanpa kasih. Di dunia kita mungkin diberkati, di dunia kita mungkin dihormati banyak orang, tetapi di tahta pengadilan Kristus nggak ada sama sekali. Kita terima upah seperti terbakar semua itu. Jadi abu semua itu. Nasihat kita, pengajaran kita, harta benda kita yang kita salurkan. Abu. Abu. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Nggak ada faedahnya sama sekali. Tuhan Yesus tolong. Puji Tuhan. Kesetiaan. Bapa kita di sorga, Bapa yang setia. Ia dapat diandalkan untuk menggenapi seluruh rancangan indah keselamatannya bagi setiap kita. Bagi setiap kita. Berkaca, bercermin dari kesetiaan Allah ini, kita pun perlu menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Jangan sampai kita bisa tetap tepati janji di hari ini, di hari depan ketahuan bohongnya, ketahuan sering batal janji, ketahuan mulut kita ini sering berbohong. Sulit sekali berjalan persekutuan kalau seperti itu ya. Sulit sekali. Sulit sekali untuk saling percaya menuju kesehatian, itu sulit sekali. Kalau omongan kita nggak bisa dipegang, janji kita banyak mungkirnya, sulit sekali. Sulit sekali. Omongan kita bisa dipegang, janji kita bisa dipegang, kita dapat diandalkan, maka kita bisa masuk ke dalam persekutuan yang saling mengandalkan.
saat kita lihat teman kita, itu dapat diandalkan. Ia mencerminkan kesetiaan Allah. Kita percaya, makin percaya Allah kita benar-benar dapat diandalkan. Sehingga kita berharap kepada perkara-perkara yang lebih dahsyat dari Allah. Sebagaimana dahulu Allah menyatakan perkara-perkara dahsyat kepada murid-murid, nabi-nabi, para hakim, para imam. Allah yang setia akan mengerjakannya bagi kita, gereja di akhir zaman. Ia setia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebaliknya tentu, saat kita melihat di sekeliling kita banyak kebohongan, kepalsuan, janji yang dibatalkan, kita jadi ragu nih. Bener gak sih Allah yang katanya menguasai hidup mereka, Allah yang dapat dipegang janjinya? Kita makin pesimis terhadap masa depan kekristenan. Makin pesimis, apakah benar Allah yang kita sembah Allah yang dahsyat? Allah yang pernah melakukan perkara-perkara dahsyat di PL dan di Kisah Para Rasul. Apakah benar? Kesetiaan dapat diandalkan kiranya menjadi ciri yang semakin menonjol dalam persekutuan kita. Kita berjuang, gak sembarang ngomong, gak sembarang janji. Kalau mau janji, emang harus ditepati. Kalau mau ngomong, memang ngomong kita benar. Saat setahun, ketahuan benar. Ada kan ngomong seperti itu ya, dalam kebohongan. Seseorang yang berbohong, hidupnya benar gak berdosa. 10 tahun mungkin gak ketahuan suami yang selingkuh. Nanti 15 tahun ketahuan. Berarti omongannya gak bisa dipegang. Kita mau omongan kita sampai kiamat pun ternyata benar. Tuhan Yesus menolong kita semua. Puji Tuhan. Ini kerinduan kita berproses bersama dalam kesetiaan sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kesetiaan dapat diandalkan, dapat dipegang perkataan dan janji kita. Kita banyak kali, kemarin saya dengar khotbahnya pendeta MBM, dalam pertumbuhan rohani kita banyak kali menerapkan kosmetik di kerohanian kita, menampilkan seolah-olah kerohanian kita indah, padahal nggak seindah itu. Nah, seringkali lewat perkataan kita tampilkan kita seperti orang yang dapat diandalkan. Nanti akan terbukti kok seberapa hebat kerohanian kita, seberapa dewasa kerohanian kita. Kita mau ngomong apa juga, pada akhirnya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun mungkin gak terbukti. Pada akhirnya terbukti kok seberapa dewasa kita. Karena itu jangan kita menerapkan kosmetik. Kalau wanita pakai kosmetik masih boleh. Tapi saat rohani kita dipakaikan kosmetik, orang pada ujungnya nggak percaya sama kita. Apalagi kita yang punya posisi kerohanian yang dianggap tinggi, kita akan dianggap pembohong. Nggak bisa diandalkan. Mulutnya suka berbohong. Janjinya banyak diingkari. Kita nggak mau. Kita akan gagal kok mencapai ayat ini. Kita nggak mungkin kok. Nggak mungkin kita di dalam kecurigaan satu sama lain. Nggak mungkin kita dapati ayat ini. Kita benar-benar
bisa saling percaya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah sikap lebih memperhatikan sesama daripada diri sendiri. Dalam bahasa aslinya karakter ini berkaitan erat dengan kerendahan hati, dengan jiwa yang terlatih dalam disiplin. Apabila kamu jadi marah, jangan berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini kemampuan yang luar biasa. Buah Roh Kudus yang terus bekerja di hidup kita. Kita bisa kontrol sedemikian rupa. Marah kita nggak berkepanjangan. Bahkan kita dikatakan bisa memberkati siapa yang menganiaya kamu. Bisa memberkati orang yang mengutuk kita, tidak membalas kutukan dengan kutukan juga. Itu tentu bicara tentang jiwa yang dikuasai, sambung dengan penguasaan diri. Mengontrol diri sendiri dikontraskan oleh Rasul Paulus dengan pola hidup lama dari jemaat Efesus. Sebab itu katakan, tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup lagi. Dulu jemaat Efesus hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena memang mereka nggak mengenal Allah. Pikirannya sia-sia. Pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Kebodohan yang ada dalam pikiran mereka, dalam hidup mereka. Karena degilnya hati mereka. Perasaan mereka tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Menjadi manusia baru, kita oleh kekuatan Roh Kudus menaklukkan diri kita, mendisiplinkan diri kita, dan menyerahkannya kepada Kristus. Kita tidak menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Kita dapati baru-baru ini isu yang heboh tentang di Olimpiade wanita bertinju dengan seseorang yang dicurigai sebagai pria. Ini tentu isu LGBT, bisa dibawa lebih luas kepada isu LGBT. Saat ini terjadi, petinju wanita berkelahi dengan petinju pria, jadi sesuatu yang membuat gusar banyak orang. Tetapi saat dulu baru isu ini digulirkan, orang nggak merasa gusar. Banyak orang nggak merasa gusar. Ini isu aktualisasi diri. Ini isu menjadi diri sendiri. Itu yang dikatakan oleh banyak orang kan. Nah, saat udah bergulir, pertama-tama menyerahkan diri kepada hawa nafsu untuk menjadi diri sendiri, akhirnya bergulir mengerjakan segala macam kecemaran. Saat itu mulai terjadi, baru banyak orang mulai gusar. Itu kan ciri dosa, mekanisme dosa membodohi kita. Saat masih kecil kita anggap biasa, nggak membuat kita gusar. Merokok tidak membuat kita gusar, tidak membuat banyak orang gusar, tetapi saat mulai bergulir menghasilkan ganja, menghasilkan obat-obatan terlarang, baru banyak orang gusar. Sama seperti isu LGBT, awalnya aktualisasi diri untuk hidup
sesuai dengan hasrat, sesuai dengan kecenderungan, orientasi. Bagaimana kita terlahir, saya memang terlahir suka kepada sesama jenis. Di awal isunya seperti itu. Banyak orang nggak gusar. Karena memang banyak orang pengen hidup sesuai dengan diri sendiri, aktualisasi diri. Namun saat isu itu mulai bergulir kepada petinju wanita, harus berantem dengan petinju pria yang transgender, yang mengubah kelaminnya, baru banyak orang gusar. Itu kan gambaran sekali lagi. Gambaran dari bagaimana dosa itu ngerjain manusia. Dari yang kecil bergulir terus, udah besar baru membuat banyak orang gusar. Tapi emang bisa diubah. Waduh lah, benar butuh proses panjang. LGBT sekarang udah demikian besar negara-negara Eropa, negara-negara Barat, negara-negara yang liberal itu. Bisa berubah dengan kenyataan tadi. Orang banyak gusar. Sulit demikianlah dosa saat menguasai hidup kita. Waduh, berat, berat, berat. Tuhan Yesus tolong kita dan tolong kita terus menerus tolong kita. Karena itu sedari kecil mari bereskan dosa. Bereskan dosa. Bereskan dosa. Sedari kecil. Sedari bahkan gak membuat kita gusar. Kita merasa it's okay lakukan dosa ini. Tapi saat firman katakan itu dosa, ayo. Bikin gusar dirimu. Bikin gusar dirimu. Bikin gusar dirimu. Kita nggak merasa gusar nih dengan dosa kita yang kecil ini. Tapi saat firman katakan itu dosa, buat gusar dirimu. Supaya kamu membereskan dosa itu. Supaya kamu berperang melawan dosa itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena kita sadar, sehebat apapun karunia Roh Kudus kita berikan, kita mungkin jago banget mengajar. Semua orang ngerti saat kita ajar. Kita jago banget menasehati. Setiap orang merasa diberkati dengan nasihat kita. Kita mungkin jago benar dalam memberikan materi kita, harta benda kita. Banyak orang dicukupi kehidupannya. Tetapi jika semua itu nggak disertai dengan kekudusan hidup, saat tadi dosa sudah menjadi besar di hidup kita, saat contohnya pornografi udah menjadi candu yang membuat kita nggak bisa puas dengan istri sendiri misalnya, sehebat apapun karunia Roh Kudus dalam hidup kita, nggak mempermuliakan Kristus jika tanpa kekudusan hidup. Kristus nggak terima pujian, nggak terima hormat. Sehebat apapun kita sembuhkan orang sakit, kita bernubuat banyak-banyak, tanpa kekudusan hidup, Kristus justru dipermalukan. Karena itu sekali lagi, sedari kecil, dosa apapun saat firman katakan dosa, buat diri ini gusar. Puji Tuhan. Kedewasaan rohani berarti pengenalan yang terus bertumbuh terhadap keinginan Roh Kudus dan kebutuhan sesama. Kita mengetahui cara terbaik menggunakan karunia Roh Kudus untuk memberkati sesama. Dan ini kan kepekaan. Dan kepekaan itu beriringan dengan kekudusan hidup. Mau nggak mau kita perlu kejar kekudusan hidup. Kita akhiri bab kita membahas karunia Roh Kudus dengan panduan praktis. Di buku kita ada, seingat saya 10 poin
kita mau padatkan demikian padat, kita lihat hanya 4 poin. Pertama, panduan praktis untuk kita melayani dalam karunia Roh Kudus. Nggak melayani dalam rutinitas, nggak melayani tanpa kuasa, nggak melayani tanpa dampak. Nggak, kita mau melayani tapi berdampak. Saya bahas kemarin, ada orang tuh melayani rajin banget tanpa dampak. Seperti orang yang kerja tiap hari ke kantor dari jam 8 pagi sampai jam mungkin 8 malam. Dia mati-matian kejar kereta, berdesak-desakan di kereta, kemudian mungkin jalan kaki ke kantor. Di kantor sepertinya kerja terus, tetapi nggak ada dampak bagi perusahaan. Itulah gambaran orang Kristen yang semangat melayani, giat melayani, kapanpun melayani, nggak ada dampak bagi orang lain untuk kemuliaan Kristus, untuk hormat kemuliaan Kristus. Itulah gambaran pelayanan yang tadi ya, giat doang, rutin doang, semangat doang, tapi nggak disertai karunia-karunia Roh Kudus. Semakin nyata karunia Roh Kudus di hidup kita, kita yakini semakin berdampak. Puji Tuhan. Karena itu kita mau pertama beri kesempatan pada Roh Kudus untuk memberikan impresi, kesan. Kita nggak neko-neko langsung minta Roh Kudus perdengarkan suara yang jelas di kuping kita. Enggak. Yang penting kita buka diri, beri kesempatan Roh Kudus kasih keterbebanan. Puji Tuhan. Pengalaman terkini saat berdoa, Roh Kudus beri terbeban berdoa bagi Koko Kaleb. Responi, doakan. Kan hal sederhana, simple. Tapi dalam doa itu kita rasakan Roh Kudus disenangkan. Kita rasa entah bagaimana cara Roh Kudus bekerja menolong Koko Kaleb. Tapi kita sedang merespon, membuka diri, memberi kesempatan Roh Kudus bekerja di hidup kita. Dia berikan impresi, kesan, kita tanggapi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita menantikan karunia-karunia Roh Kudus bukan hanya di ibadah Minggu, di ibadah Rabu, tetapi di keseharian kita, dalam doa-doa pribadi kita, di kehidupan kita sehari-hari, dalam kita ngobrol dengan sesama, sambil kita berdoa, Roh Kudus bekerja. Saat saya ngobrol dengan sesama, Roh Kudus bekerja. Nyatakan karuniamu, Roh Kudus. Itu doa dalam hati kita. Beri kesempatan di hari-hari kita, di dalam kita menjalani keseharian kita, di dalam kita berinteraksi dengan sesama. Kedua, kita perlu belajar membagikan apa yang Roh Kudus berikan dengan berbagai cara. Tadi ya, sesuai dengan kebutuhan untuk hormat kemuliaan Kristus. Sesuai dengan kebutuhan sesama untuk hormat kemuliaan Kristus. Nggak pernah tentang promosi diri. Juga kita diingatkan saat kita bedah buku 2 Korintus. Kita karunia Roh Kudus kita gunakan bukan untuk menyenangkan hati manusia. Untuk berdampak iya, mengubahkan hidup sesama untuk jadi seperti Kristus. Tapi bukan untuk, tujuan kita bukan untuk senangkan sesama. Memberkati sesama, membangun sesama iya. Tapi bukan untuk menyenangkan hati sesama. Kita perlu bedakan. Roh Kudus yang semakin kita peka terhadapnya akan mampukan kita bedakan mana senangkan hati sesama, mana yang membangun sesama, membuat dia berubah hidupnya, membuat hidupnya semakin bertumbuh. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ketiga, kita perlu membangun kehidupan doa serta penyembahan yang kuat. Karena dalam doa kita menanti-nantikan Allah bekerja. Dalam penyembahan yang kuat, kita mengharapkan perkara
perkara ajaib terjadi. Nggak usah neko-neko kita meminta hal yang terlalu tinggi bagi kita. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Mengalir aja. Roh Kudus berikan sedikit, ayo tanggapi. Bagikan kepada orang yang membutuhkan. Bagikan. Sesuai kebutuhan mereka, bagikan. Jangan tunggu Roh Kudus berbicara dengan terdeteksi oleh kuping atau telinga jasmania. Saat hati dipakai Roh Kudus untuk menyatakan kesannya, ayo belajar, berlatih, berjuang bersama, kita saling melengkapi. Keempat, tentu dari awal kita sudah diingatkan kita perlu berani dalam melakukan evaluasi. Kita nggak sembarangan aja dalam berkarunia, dalam mengekspresikan, dalam menggunakan karunia-karunia Roh Kudus. Alkitab jadi dasar, kita perlu menguji segala sesuatu. Kita perlu menguji penggunaan karunia Roh, khususnya dalam lingkup gereja lokal. Kita sadar tanpa keberanian mengevaluasi, kacau. Kita mau ibadah kita semakin teratur, ibadah kita terpimpin, ibadah kita damai. Kalau nggak berani evaluasi, kekacauan, maka pulang ibadah kita banyak syaknya. Tuhan Yesus tolong kita semua, kiranya pembelajaran pagi hari ini lebih lagi memperlengkapi kita mempersiapkan diri untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih dahsyat dari Roh Kudus, yang Roh Kudus karuniakan kepada kita. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin Niar ada yang mau menambahkan atau bertanya? Enggak ada Karini. Makasih Bung Semi. Berkat. Iya, sama-sama Niar. Oke, kita akan tutup pembelajaran pagi ini. Nanti Saudari Niar yang berdoa ya. Iya, oke Karini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang kami sembah dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk segala pelajaran yang boleh kami terima di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk segala limpah karunia Roh Kudus yang terus ada menjadi bagian kami ya Tuhan Yesus, yang boleh menguatkan kami, yang boleh terus Tuhan mengurapi kami untuk melayani Engkau lebih heran lagi ya Bapa. Kami sungguh Tuhan menyadari keterbatasan kami. Kami butuh terus ya Tuhan Yesus untuk diubahkan, diingatkan Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan dalam kami boleh menjadi berkat, dalam kami menggunakan hati kami terdalam untuk mengasihi sesama kami ya Bapa. Yesus, terima kasih. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk bisa menggunakan karunia-Mu sehingga boleh berdampak, boleh tepat ya Tuhan Yesus. Kami tidak sia-sia Tuhan dalam memakai waktu, tenaga kami Tuhan Yesus. Tapi kami tahu Tuhan Yesus apa yang telah kami lakukan. Kami boleh melihat, bisa memberkati sesama, terlebih lagi Tuhan Yesus. Boleh membuka mata hati sesama untuk melihat Engkau lebih heran lagi Tuhan. Ajarkan Yesus kami ya Bapa untuk melihat sesama kami lebih daripada kami, mengosongkan hati kami Tuhan Yesus untuk boleh terus ya Tuhan mengasihi lebih heran lagi ya Bapa, dengan kuasa Roh-Mu Tuhan yang boleh menjamah hati kami, yang boleh mengubah hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus berjalan ya Bapa, dengan urapan Roh-Mu, kami semakin hari semakin diubahkan ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melihat ya Tuhan Yesus buah-buah itu terjadi ya Tuhan Yesus, bukan hanya hebat, kuat kami terlihat
dalam pelayanan kami, tapi kami sungguh ya Tuhan Yesus boleh memberitakan kerajaan Allah, boleh menampilkan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami melihat ya Tuhan Yesus, indahnya Kristus di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Boleh dengan materi yang sungguh memberkati ya Bapa. Kami percaya hal yang sama Tuhan Engkau juga kerjakan kepada saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Sekalipun ya Tuhan Yesus, banyak kesibukan, banyak waktu-waktu yang mungkin em, mereka belum mendengar firman Tuhan yang lebih dalam, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberitakan firman-Mu dengan segala cara ya Tuhan Yesus, yang mampu terus bekerja dalam segala keseharian mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan memberkati Bung Semi, lebih heran lagi ya Bapa, Engkau terus ya Tuhan Yesus pakai hidupnya lebih luar biasa, pakai Karini juga Tuhan Yesus untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan Yesus. Apapun pelayanan yang terus ya lakukan Tuhan, memberkati keluarganya juga ya Tuhan Yesus. Semua untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran pagi hari ini. Kami sudah bersyukur, kami sudah diberkati, dan kami percaya Tuhan juga memberkati ibadah-ibadah kami selanjutnya ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, Engkau Allah yang hidup, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.